Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila, wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para ustadzah, segenap guru, kiai, alim, ulama, pimpinan majelis ta'lim. Hadir di sini Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Ustaz Maman Sikin, Ustaz Thohir, demikian juga ada juga pimpinan atau ketua dari Majelis Ta'lim Musholah Al-Jihad, dan tentunya orang tua kita Bapak Haji Ismail HK. HK apa KH ya? Kalau KH di depan, kalau HK di belakang. Jadi Pak Ismail HK ini hampir kiai. Hampir, asal panjangan dikit aja tadi namanya. Hampir kiai. Bapak RT 001 dan segenap pengurus, dan juga Bapak RW 002 atau yang mewakilinya dan segenap pengurus. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Ini ada bocah-bocah banget ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi generasi penerus yang saking karena cintanya kepada Rasulullah, maka nanti akan cinta juga kepada majelis-majelis ilmu. Amin. Generasi penerus yang saking cintanya kepada Rasulullah juga yang nanti akan melahirkan kembali ajaran-ajaran Rasulullah. Amin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, memperingati Maulid itu artinya memperingati kelahiran. Kalau anak-anak kecil bilang itu hari lahirnya Nabi Muhammad, jadi ulang tahunnya Nabi Muhammad atau hari lahirnya Nabi Muhammad. Karena kata Maulid itu punya arti hari kelahiran. Sekarang yang di depan ini pada tahu nggak Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut sebagai hari lahir dan kita memperingati hari lahir? Karena tujuan dari Maulid semata-mata itu adalah untuk melahirkan kembali, mewujudkan kembali ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sama ibu-ibu udah pernah main belum ke daerah kota? Lewat Jalan Sudirman apa enggak? Lewat Jalan Muhammad Husni Tamrin apa enggak? Itu di Jalan Sudirman ada patung, namanya patung Jenderal Sudirman. Nanti terus jalan terus ke arah Monas, ada bundaran, di situ ada patung lagi. Bukan pas di bundarannya, tapi kalau dari sini sebelah kanan, itu juga patung. Itu patung
pahlawan Betawi pertama yang jadi anggota Volksraad atau anggota DPR sekarang masa Belanda, namanya MH Tamrin, Muhammad Husni Tamrin. Sejatinya patung pahlawan atau patung Jenderal Sudirman, demikian juga patung Muhammad Husni Tamrin itu adalah untuk mengingat kembali dan juga tentunya untuk melahirkan kembali agar seolah pahlawan-pahlawan ini, pejuang-pejuang ini terus ada dan terus hidup minimal dalam hati kita. Nah sekarang bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan hanya hidup dalam hati kita, tapi hidup di luar hati kita. Anak-anak, kalau mau masuk kamar mandi ada doanya kagak? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kamar mandi kaki apa duluan? Kaki apa duluan? Kaki kiri. Keluar kamar mandi kaki apa? Kaki kanan. Emang itu ajarannya siapa kalau bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya ini untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Kita dituntun oleh Nabi Muhammad bukan hanya hal-hal yang besar, hal-hal yang kelihatannya sepele. Kita dituntun, kita dibimbing. Seperti contoh yang tadi anak-anak kita ini udah pada hafal semuanya. Doanya dia hafal. Cara masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki. Itu semua adalah ajaran Rasulullah. Artinya Rasulullah hadir kembali dalam anak-anak kita. Rasulullah hadir kembali dalam keseharian keluarga kita. Itu kalau anak-anaknya ngaji dititipin ke ustaz. Tapi coba dah kalau yang nggak ngaji, mana tahu masuk kamar mandi masuk aja, pokoknya namanya masuk, kaki duluan masa pala duluan, asal begitu aja, nggak tahu tuntunannya. Nah sekarang anak-anak kita tahu, mengerti tentang ajaran atau adab-adab ini semua adalah ajaran Nabi Muhammad, yang berarti Nabi Muhammad hadir kembali, lahir kembali dalam hari-hari kita. Sekarang saya tanya lagi, bawa apa nih sekarang? Saya tanya bawa apa? Kalau pakai kaos, ngancinginnya apa duluan? Bawah ke atas apa atas ke bawah? Salah. Kaos kagak ada kancingnya. Kaos. Nah, kalau ini namanya kemeja, koko, apalagi selain itu. Kalau pakai kemeja, model baju yang ada kancingnya ini bawa apa nih? Pakainya dari atas ke bawah, apa dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Itu ajarannya. Kita kalau pakai baju nih, jangan saya praktekin ya. Bawah dulu. Kalau pakai, bawah dulu. Nanti kalau buka, baru dari atas ke bawah. Dan ada doanya, Allahumma inni as'aluka khaira ma fihi. Allahumma inni as'aluka ma khaira fihi wa a'udzubika min syarri ma fihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan yang ada di dalamnya, di dalam baju ini, dan juga aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang terdapat dalam baju ini. Baju kan punya potensi. Kalau yang pakai orang rajin sholat, maka bajunya jadi bajunya ahli surga. Amin. Tapi kalau yang pakai orang yang doyan maksiat, nanti bajunya itu berarti ngebantu dia untuk masuk neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah.
punya potensi dua-duanya, baik potensi untuk masukkan kita ke dalam surga maupun masukkan kita ke dalam neraka. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Pakai celana sekarang, bang. Ini pakai sarung pada pakai celana kali ini. Kalau pakai celana, kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kanan dulu. Pakai celana, duduk apa diri? Besok kalau pakai celana duduk ya. Duduk. Ajarannya Nabi Muhammad kalau pakai celana duduk. Jangan berdiri. Ini melahirkan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW, memperingati hari lahir bukan cuma sekedar hadir, bukan cuma sekedar bergembira, tapi juga lebih dari itu. Gembira tentu, hadir pasti, tapi kita lebih dari itu, kita hidupkan kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad lahir kembali dalam anak-anak kita. Nabi Muhammad lahir kembali dalam keseharian kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh wahai Muhammad, engkau la'ala khuluqin 'adzim, itu berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat terpuji. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang pengikutnya sudah banyak, Nabi Muhammad tetap duduk di bawah bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan umatnya. Ini Nabi Muhammad. Ngaji atau menyampaikan cerita-cerita, menyampaikan pelajaran-pelajaran agama. Waktu Rasulullah mujalasah, waktu Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang agama Islam, ini pernah ada satu orang Arabi. Arabi ini biasanya sebutan untuk orang yang dia tinggal tidak di Madinah, tinggalnya bukan di Madinah tapi di luar kota Madinah. Biasanya orang Arabi ini disebut sebagai orang Badui. Jadi Arabnya Arab Badui, Arabnya Arab Badawi atau Arab Badui. Beda dengan orang-orang Arab Madinah. Orang-orang Madinah sudah punya mata pencarian yang tetap dan juga tinggal menetap di Madinah. Tapi kalau orang-orang Arabi atau orang Badui, dia akan pindah. Kalau satu musim di situ ada mata air, maka dia tinggal di situ. Makannya dari berburu. Nanti kalau situ udah habis, maka pindah ke sumber-sumber lain yang kira-kira di situ bisa dijadikan untuk tempat hidup. Jadi nomaden istilahnya. Istilahnya berpindah-pindah tempat. Ini orang Arab Badui, orang Arab di luar kota Madinah. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat-sahabat yang utama, ada orang Arab Badui kemudian datang. Tiba-tiba dia datang, Nabi lagi duduk, kemudian dia nyelonong aja. Dia nyelonong, "Ya Muhammad, ma huwal jihadu fisabilillah," kata orang Arab ini. Sekarang ada Ustadz Maman misalnya, Ustadz Maman ya, lagi mimpin taklim atau lagi mimpin tahlil, lagi dijelasin sama yang hadir. Tahu-tahu ada orang nggak dikenal, dia diri, nanyanya sambil diri, nggak permisi nggak apa. Nah kemudian kenceng suaranya. Kira-kira gimana kalau gitu Ustaz? Mungkin Ustadz Mamannya nggak marah, yang marah Ustadz Manis. Dia kan kesabarannya setipis tisu, sabar tapi tipis sabarnya. Emosi dia, orang temannya digituin. Tapi Nabi Muhammad menghadapi pertanyaan orang Arab Badui ini,
beliau tetap dalam keadaan duduk. Bayangkan, sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam keadaan duduk sedang berbicara dengan sahabat-sahabat utama yang sudah benar-benar berjasa kepada Islam. Datang orang tidak dikenal, tiba-tiba tanya, suaranya kenceng, Nabi Muhammad tetap jawab. Dan di hadis itu, ini hadis ada dalam Sahih Bukhari, di hadis itu Rasulullah mendengakkan kepalanya. Jadi orangnya diri, Rasulullah duduk, ngedengakkan kepalanya, menjawab, al jihadu fi sabilillah ayyuqatilah. Jihad di jalan Allah adalah jihad atau berjuang li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan atau mengangkat kalimat-kalimat Allah, agama Allah. Gak marah Rasulullah, saudara, dan dijawab oleh Rasulullah dengan sepenuh hati. Lah tahunya gimana Ustaz sepenuh hati? Rasulullah nggak melengos, tetap orang yang nanya itu dilihatin mukanya, tetap orang yang nanya ini diperhatikan betul-betul. Ini diantara adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau yang sangat luhur dan yang sangat agung. Ini satu. Kemudian yang kedua, hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, istri beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yadumu ta'aman wa la yadribu khadiman wa la yadribu imra'atan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan, nggak pernah Rasulullah mencela makanan. Ada makanan kalau beliau berkenan ya beliau makan, kalau beliau tidak mau beliau diam. Kalau orang sini kalau ada makanan, kalau mau makan ya kalau mau makan dimakan, kalau nggak pengen bungkus buat berkat. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Rasulullah kalau mau ya beliau makan, kalau enggak beliau diam. Ini yang ada pada diri Rasulullah dalam keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah tidak pernah memarahi pembantunya. Hadirin sekalian, ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah, yang didoakan oleh Rasulullah usianya panjang, dan termasuk sahabat yang kaya raya. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik ini orang yang termasuk deretan orang-orang yang paling kaya di antara para sahabat. Sahabat yang kaya raya itu yang banyak terkenal Sayyidina Utsman bin Affan, kaya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kaya, di mana-mana kebun kormanya itu. Sekarang mungkin bisa dibilang eksportir korma atau importir, ekspor. Dia mengekspor korma, banyak kebunnya berhektar-hektar. Abdurrahman bin Auf. Nah, termasuk Anas bin Malik. Ini yang didoakan oleh Rasulullah, umurnya berkah, hartanya berkah, panjang usianya, dan juga kaya. Sahabat Anas bin Malik ini diantarkan oleh ibunya, sengaja diserahkan oleh ibunya supaya tinggal dengan Rasulullah untuk menjadi khodamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di rumah Rasulullah tinggal bareng di situ. Kata sahabat Anas bin Malik, saya tinggal bersama Rasulullah 10 tahun hingga Rasulullah wafat. 10 tahun itu nggak pernah yang namanya Rasulullah nyuruh saya, dan nggak pernah namanya Rasulullah melarang saya. Rasulullah juga nggak pernah menanyakan kalau saya berbuat sesuatu, dan Rasulullah juga tidak pernah menanyakan kalau saya tidak melakukan sesuatu.
Pantasnya Pak, pantasnya Bu, ada orang tinggal batu-batu di rumah kita. Kalau dia ngejedok, ayo tau ngejedok. Majikannya nonton TV, dia ikut nonton TV. Yang majikannya lagi telepon, dia ikut telepon. Kalau kita, ukuran kita nih, ukuran kita, yang kayak begitu diapain tuh enaknya tuh? Pecat udah, cari yang lain. Nah Rasulullah ini kepada Anas bin Malik tidak pernah nyuruh, tidak pernah juga Rasulullah melarang. Kalau memang Anas bin Malik nyapu, ya silakan nyapu aja, nggak pernah disuruh nyapu. Paling Rasulullah lagi nyapu, nah kemudian Anas bin Malik ngerebut, saya aja ya Rasulullah, begitu nyontohinnya. Rasulullah mengerjakan sesuatu langsung direbut oleh Anas bin Malik, biar saya aja ya Rasulullah, nggak pernah Rasulullah nyuruh. Begitu juga ketika Anas bin Malik diem aja, tidak melakukan apa-apa. Demikian juga ketika Anas bin Malik melakukan sesuatu, nggak pernah ditanya atau nggak pernah dikomplain. Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian luhur. Ini kisah sahabat Anas bin Malik. Rasulullah tidak pernah memarahi atau mencaci pembantunya. Kemudian kata Siti Aisyah, Rasulullah juga la yadribu imra'atan. Rasulullah tidak pernah memukul perempuan, nggak pernah main tangan. Kayak bapak-bapak di sini kan semuanya kayak Rasulullah ya, amin. Nggak pernah ada yang main tangan kan ya? Nggak pernah ada yang main tangan kan ya? Nggak ada. Orang sono main kaki, salah dikit pokoknya ditendang. Orang sono jangan. Rasulullah la yadribun ro'atan, tidak pernah memukul perempuan. Bahkan seringkali di antara istri-istri Rasulullah yang paling cantik dan yang paling muda memang Sayyidatina Aisyah. Jadi kadang-kala mohon maaf, yang paling sering ngambek ya Siti Aisyah, orang paling cakep dan juga paling muda di antara yang lain. Setelah Sayyidatina Khadijah wafat, Siti Khadijah wafat ini tahun 13 setelah kenabian, masih di Makkah. Kalau kita lihat periode dakwah Nabi Muhammad, karena ini maulid ceritanya cerita Nabi Muhammad ya semua. Periode dakwah yang pertama adalah periode dakwah di Makkah. Di sini Rasulullah 13 tahun. Dan di tahun itu wafatlah dua orang yang Rasulullah cintai sekaligus di tahun yang sama, yaitu pamannya paman Nabi Abu Thalib wafat. Kemudian setelah itu istri beliau yaitu Siti Khadijah juga wafat. Ini tahun disebut sebagai Amul Huzn atau tahun ke-9. Istrinya wafat Siti Khadijah, dan selama dengan Siti Khadijah di kota Mekah Rasulullah tidak pernah nikah dengan yang lain, jadi satu cuma dengan Siti Khadijah. Semua anak Rasulullah itu semua dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Ada anak Rasulullah namanya Ibrahim, ini dari istri yang namanya Maria Qibtiyah. Di antara istri-istri Rasulullah setelah sampai di Madinah, Rasulullah mah duda keren begitu meninggal banyak yang nawarin. Sayyidina Abu Bakar nawarin, Sayyidina Umar nawarin anaknya, saudara. Ditawarin karena memang pengen sekali dekat dan pengen sekali ada tali kekeluargaan dengan manusia paling mulia, dengan Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah atau Sayyidatina Aisyah ini kadang-kala suka ngambek dan Rasulullah didiemin aja.
kadang-kadang ya digodai. Kalau Siti Aisyah ngambek, bu, ibu suka ngambek gak sama suaminya? Suka ngambek gak? Nggak salah lagi. Siti Aisyah kalau lagi ngambek itu biasanya menyebutkan satu kata, alladzi zama annahu rasul, katanya, kata Siti Aisyah, ini nih orang yang ngaku-ngaku rasul, kata Siti Aisyah tuh. Coba itu perempuan, ini nih orang yang katanya ngaku-ngaku rasul. Dan biasanya kalau pakai sumpah, Siti Aisyah sumpahnya, wallahi wa rabbi Ibrahim, demi Allah dan demi Tuhan Ibrahim. Nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah tahu, nah kalau begini nih modelnya lagi marah nih. Kalau nyebutnya bukan Tuhannya Muhammad, kan biasanya kalau nyebutin wallahi wa rabbi Muhammadin, demi Allah demi Tuhannya Muhammad aku cinta kepadamu. Biasanya kalau lagi nggak marah begitu. Tapi kalau lagi marah, Siti Aisyah sumpahnya wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Sama Allah juga, cuma karena lagi marah nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad. Diamin aja sama Nabi Muhammad, diamin. Kadang sama Nabi Muhammad dirayu, diajak nonton, diajak di Masjid Nabawi itu. Bapak Ibu, di Masjid Nabawi itu kadang-kadang ada orang-orang Habasyi. Orang-orang Habasyi itu orang-orang hitam, Nigeria. Nah, digodain sama Nabi Muhammad biasanya. Tuh lihat, seneng gak lihat itu? Mau amen begitu kata Nabi Muhammad. Enggak ya Rasulullah, nanti ngambeknya hilang. Didiamin aja. Enggak pernah dilawan dengan ngambek lagi. Enggak pernah dilawan dengan adat lagi. Ini caranya Rasulullah memahami perempuan. Caranya Rasulullah memahami wanita. Akhlaknya demikian luhur Nabi Muhammad SAW. Di antara istri-istri Rasulullah SAW itu pernah juga ada yang berkonspirasi. Ada yang berkonspirasi untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Rasulullah semuanya dibimbing oleh Allah, Nabi Muhammad tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya, selalu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya baik-baik saja. Dalam keluarga, kemudian juga dalam masyarakatnya, Rasulullah jadi orang yang patut dibanggakan, jadi orang yang patut dipuja-puja. Banyak sekali pujian, banyak sekali sanjungan-sanjungan untuk Nabi Muhammad. Inilah sebabnya Nabi Muhammad disebut namanya sebagai Muhammad. Kalau kita tahu hamidah itu artinya memuji. Ini wazannya fa'ala hamada yuhammidu. Maka Muhammad itu artinya orang yang dipuji berkali-kali. Dipuji yuhmadu hamdan ba'da hamdin. Dipuji setelah pujian sebelumnya, dipuji lagi. Nabi Muhammad ini artinya adalah orang yang dipuji berkali-kali, dipuji setelah pujian yang satu, berikutnya dipuji lagi, dan seterusnya. Nabi yang dipuji-puji oleh semua kalangan, oleh anak-anak ya Rasulullah jadi pujaan, oleh para istri Rasulullah juga jadi pujaan, oleh umatnya Rasulullah juga jadi pujaan, dipuji oleh seluruh kalangan. Namanya Muhammad. Nama Muhammad ini, saudara-saudara, sebenarnya adalah nama yang ada dalam kitab Al-Quran. Sebelum Al-Quran, orang-orang dulu di kitab Injil, di kitab Taurat,
Ini sebutannya seperti Nabi Isa misalnya mengabarkan kepada kaumnya bahwasannya ini Rasulullah minallah, kemudian wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah yang menyampaikan kabar gembira, satu utusan yang datang setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini mirip-mirip artinya dengan Muhammad. Kalau Muhammad artinya yang banyak dipuji, kalau Ahmad ini artinya yang paling memuji. Saudara sekalian, kita tahu para nabi, para rasul ini adalah orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-anbiya wal rusulu hammaduna wa huwa ahmaduhum. Para nabi, para rasul hammaduna adalah orang-orang yang banyak memuji Allah. Wa huwa ahmaduhum, dan dia Nabi Muhammad ahmaduhum adalah yang paling banyak memuji di antara semua utusan-utusan Allah. Bayangkan ketika nanti di hari kiamat para rasul, para nabi selain Nabi Muhammad ini didatangi oleh kaumnya, datang semuanya minta syafaat. Kaumnya Nabi Musa minta pertolongan kepada Nabi Musa, yang soleh-soleh maupun yang ahli maksiat minta pertolongan di padang mahsyar. Kaumnya Nabi Nuh minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Isa minta pertolongan kepada Nabi Isa. Semuanya minta pertolongan kepada nabinya, cuma jawaban nabinya kira-kira apa Pak? Jawaban nabinya Pak? Bu, jawaban nabi-nabi selain Nabi Muhammad waktu itu apa? Jawabannya nafsi, nafsi. Artinya diriku, diriku, saya. Para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad sudah merasa saya sudah sampaikan ya Allah. Di dunia saya udah kasih nasihat, di dunia udah saya ajak orang-orang itu ya Allah. Yang penting diri saya sekarang sudah lepas tugas. Yang penting diri saya sekarang sudah menjalankan di dunia amanat atau wahyu yang kau sampaikan. Yang penting sudah aku jalankan semua ya Allah. Aku sudah laksanakan semuanya. Aku sudah sampaikan semua ya Allah. Nafsi, nafsi. Semua nabi jawabannya nafsi, nafsi. Diriku, aku ya Allah sudah aku sampaikan. Tapi Nabi Muhammad tetap pada waktu itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Sujud saudara, orang-orang lagi pada bingung. Jangankan orang awam, jangankan orang umum, para nabi aja udah nafsi. Tapi Nabi Muhammad sujud memohon kepada Allah dan memuji kepada Allah. Yang paling banyak pujiannya adalah Nabi Muhammad. Orang-orang sedang bingung, Nabi Muhammad tetap memuji. Ahmad ini artinya yang paling banyak memuji Allah. Nabi Muhammad terus memuji kepada Allah sampai akhirnya Allah suruh, "Qum ya Muhammad." Bangun ya Muhammad. Apa yang engkau mau? Saya mau umatku diberikan syafaat ya Allah. Diberikan syafaat agung atau syafaatul uzma, bukan hanya umatku tapi umat-umat lain juga. Masih mikirin umatnya Pak, masih mikirin umatnya Bu. Itu di hari kiamat Nabi Muhammad, dan masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Muhammad disebut sebagai ahmaduhum, yang paling banyak memuji. Nah dari sini kemudian Allah menyebutkan wala saufa yu'tika fatardah. Aku dia Allah akan memberikan kepadamu dan engkau akan senang dengan pemberian itu. Ulama sebagian menafsirkan ini maksudnya Nabi Muhammad setelah pujian-pujiannya, setelah permohonannya kepada Allah di hari kiamat, Nabi Muhammad diberikan syafaat, diberikan wewenang untuk memberikan pertolongan. Pertolongan bukan
cuma kepada umatnya, tapi kepada seluruh umat. Ini yang namanya syafaatul ummah. Bahkan orang kafir bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Percaya nggak bu? Orang kafir bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Percaya nggak? Percaya nggak? Pak, orang kafir dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Percaya nggak? Ini yang namanya syafaatul ummah atau syafaat agung, syafaat besar. Bukan cuma umatnya, bukan cuma orang yang ngaji, bukan cuma orang yang sholat, yang sholatnya ada kurang-kurang, ngajinya nggak istiqomah, bukan itu, tapi orang kafir bisa dapat syafaat. Cuma beda syafaatnya. Kalau orang Islam, syafaatnya adalah syafaat untuk diselamatkan dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Itu umat Islam, orang beriman, umatnya Nabi Muhammad, orang beriman, umatnya nabi-nabi sebelumnya yang memang ada keimanan, diselamatkan, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu untuk orang-orang beriman. Nah, orang kafir dapat syafaat Nabi Muhammad, namanya juga syafaatul ummah, namanya juga syafaat besar. Jadi massal, secara massal semuanya dapat. Itu syafaatul ummah. Di antara syafaatul ummah ada orang kafir namanya Abdul Uzza. Nama terkenalnya Abu Lahab. Siapa? Nama terkenalnya Abu. Suratnya namanya surat apa? Al-Lahab. Pertamanya gimana pertamanya? Pertamanya tabat yada abi lahabiu wa tab. Ini Abu Lahab. Abu Lahab orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan girang bahagia ketika Nabi Muhammad lahir, tapi tidak Allah berikan hidayah, sehingga ketika Nabi Muhammad menyampaikan Islam, dia jadi orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah itu satu. Kira-kira tempatnya di mana, Pak? Neraka. Tempatnya di mana, Bu? Kalau udah ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi-Nya, tempatnya di neraka selamanya, nggak bakal bisa diangkat. Tapi Nabi Muhammad masih bisa memberikan syafaat kepada orang kafir seperti ini. Setiap hari Senin, Abu Lahab siksanya di diskon, diringankan. Setiap hari Senin, jadi lumayan bisa ngaso, bisa istirahat dulu. Setiap hari Senin. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib ini bermimpi demikian, bermimpi bahwa Abu Lahab nanti di neraka diringankan siksanya setiap hari Senin. Gara-gara apa? Gara-gara waktu hari Senin 12 Rabiul Awal dia gembira keponakannya lahir, yaitu Nabi Muhammad. Cuma gara-gara senang Nabi Muhammad lahir, ponakannya lahir hari itu, hari Senin, bisa dibebaskan dari sisa dari api neraka. Artinya diringankan, bukan dibebaskan, diringankan. Ini gara-gara senang satu hari doang. Berapa hari, Bang? Berapa hari? Satu hari doang girangnya. Itu bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Nah, gimana dengan jamaah maulid kayak kita ini? Amin. Yang senangnya bukan cuma satu hari, malam minggu di Al-Hidayah, besok ada maulid, datang lagi, seneng lagi dapat maulid, besok ada maulid, datang lagi. Ini kan senangnya berkali-kali. Kalau orang yang gembira, bahagia cuma dalam satu hari aja bisa dapat syafaat, maka bagaimana orang yang cinta, yang gembira dengan kelahiran Nabi? Bagaimana dengan orang yang selama hidupnya mengikuti Nabi dengan sholatnya, mengikuti Nabi dengan adab-adabnya, baik adab-adab di rumah maupun adab-adab di luar rumah? Bagaimana dengan orang yang senantiasa menghidupkan kembali pribadi Rasulullah dengan amalan-amalannya?
Nah yang kayak begini ada yang bilang bid'ah katanya. Katanya bid'ah. Yang begitu jangan diapa-apain, kasih berkat. Kalau ada yang bilang bid'ah, kalau ada berkat lebih kasih aja. Kasih, didoain biar besok bisa cuma ngarepin berkat, tapi juga datang cinta kepada Rasulnya, cinta kepada nabinya yang mengajarkan kita, yang mengajarkan agama-agama Allah dan mengajarkan untuk mengenal Allah, kok dilarang. Karenanya dengan maulid ini kita berharap mudah-mudahan Allah terus membimbing kita untuk bisa meneladani ajaran-ajaran Rasulullah, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah, baik akhlak kepada anak-anak, pada orang tua, kepada pasangan, dan kepada seluruh manusia. Dan juga Allah bimbing kita untuk istiqomah melaksanakan segenap sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, saya sangat berbahagia dan terima kasih kepada jamaah Majelis Taklim, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang telah mengerahkan semua upaya dan usahanya untuk terlaksananya acara maulid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang besar dan berlipat ganda. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan hak untuk bisa mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.